Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Fatimah Az-Zahra dengan NIM 2506007502037. Di video saya kali ini, saya akan membahas bagaimana sih berbahasa dalam media sosial. Tonton video aku sampai habis ya. Pernah gak sih kalian lagi scroll TikTok, Instagram, dan WA, terus ada yang chat kayak gini, "Besti, spill dong." Tapi sebenarnya kalian gak tahu kan spill itu istilahnya apa? Atau biasanya kita sering ngomongin kata-kata negatif di media sosial seperti TikTok, Instagram, bahkan di misalnya kayak apa sih bahasa di media sosial? Ternyata unik banget ya. Ada yang seru, lucu, ada juga yang bikin sakit hati. Media sosial sekarang itu udah kayak rumah kedua gak sih? Dari bangun tidur hingga mau tidur lagi, pasti kita sempetin untuk scroll. Sadar gak sadar, tapi bahasa yang kita gunakan di sana itu bisa mencerminkan siapa diri kita. Ada bahasa gaul yang bisa bikin kita, ada bahasa alay yang kadang bikin kita pusing 7 keliling, dan ada juga ujaran kebencian yang bikin dunia panas. Contohnya ada kata skill. Tahu gak sih kalau sebenarnya skill itu ketika kita translating itu artinya tumpah. Nah, tapi sekarang kalimat tersebut seolah-olah artinya ayo dong cerita. Positifnya mungkin bisa bikin komunikasi lebih akrab, tapi negatifnya kadang bikin orang tua itu sebenarnya pusing. Bayangin aja, kamu bertanya, "Ma, spill dong resep rendangnya." Bisa-bisa mama kamu jawab, "Hah? Rendangnya mau ditumpahin kemana?" Bahasa alay juga khas banget. Misalnya, "Aku tidak bisa hidup tanpa kamu." Tapi kalimatnya itu digabungin huruf besar, huruf kecil, bahkan pakai simbol. Unik sih, tapi bayangin aja kalau kalian pakai deskripsi. Gimana tuh reaksi dosen? Nah, ini nih yang bahaya banget. Komentar jahat yang mungkin sering kita temukan di media sosial. Seperti, "Ih, kamu kok jelek banget? Cukup." Bukan cuma nyakitin hati kan, tapi juga bisa kena pasal loh. Ingatlah, jempolmu harimau. Salah ketik bisa masuk berita loh. Jadi solusinya gimana sih untuk mengatasi hal tersebut? Nah, gimana caranya biar tetap eksis tapi gak jadi toksik? Yang pertama, pakai bahasa gaul secukupnya dan jangan kebablasan. Kadang kalau terlalu banyak pakai kata-kata gaul, orang lain malah jadi bingung atau salah paham. Jadi sesuaikan aja. Kalau lagi ngobrol santai sama teman, boleh banget. Tapi kalau konteksnya formal atau umum, pakai bahasa yang lebih netral. Yang kedua, bedain konteks. Kalau di kelas dan tugas, pakailah bahasa baku. Di kelas, di tugas, atau di video edukasi, bahasa baku bikin kesan kamu lebih sopan dan profesional. Tapi bukan berarti harus kaku banget, tapi bisa terdengar natural asal pilihan katanya tepat. Yang ketiga, jangan bawa-bawa ujaran kebencian, karena sekali nyakitin orang lewat kata-kata itu bekasnya bisa susah hilang loh. Sekali kamu ngomong kasar atau nyinggung orang lain, efeknya bisa panjang, sedikit orang lain sakit hati, bahkan jadi konflik. Jadi sebelum ngetik atau ngomong, pikir dulu, aku yang denger ini bakal ngerasain gimana ya. Nah guys, bahasa itu identitas kita. Kalau kita bisa pintar milih kata, medsos bisa jadi tempat berbagai hal positif, bukan cuma ajang adu komentar. Yuk, kita jadi generasi yang bijak berbahasa dan cerdas dengan media sosial. Ingat, keren itu bukan karena kata-kata kasarnya, tapi karena kita bisa bikin orang nyaman ngobrol sama kita. Jadi bahasa gaul boleh, bahasa alay, lucu, juga boleh, sekedar hanya untuk bercanda. Tapi jangan lupa pakai bahasa Indonesia yang baik dan jauhi ujaran kebencian. Kalau kita bijak memilih kata,
media sosial. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak berbahasa, cerdas bermedia sosial.